Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vina Zahirul Zihni dengan NIM 4322510559. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data epidemiologi tentang di PTX yang mencakup periode tahun 2018 sampai 2019. Ada dua kebiasaan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah kebiasaan merokok dan kebiasaan olahraga. Yang pertama, mari kita lihat data kebiasaan merokok. Pada tahun 2018, lebih dari separuh pekerja PTX merupakan perokok aktif, yaitu sebanyak 58 orang atau 72,5%. Setahun kemudian, di tahun 2019, angka ini turun menjadi 44 orang atau 55%. Penurunan paling besar terjadi pada kelompok perokok berat. Selain itu, jumlah pekerja yang sama sekali tidak merokok juga naik cukup signifikan, sekitar 17,5% dari tahun sebelumnya. Lalu ini adalah grafik. Grafik ini membandingkan 4 kategori kebiasaan merokok di 2 tahun tersebut. Bisa dilihat batang berwarna biru muda mewakili tahun 2019. Pada kategori tidak merokok jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018. Sebaliknya, kategori perokok ringan justru menurun. Ini artinya banyak pekerja yang sebelumnya perokok ringan berhasil berhenti merokok. Ada 3 hal penting yang bisa disimpulkan. Pertama, jumlah perokok aktif turun cukup signifikan, berkurang 14 orang dalam setahun. Yang kedua, kelompok perokok berat justru tidak berubah sama sekali, tetap di angka 4 orang. Ini menunjukkan kelompok ini paling sulit untuk diintervensi dan butuh pendekatan khusus seperti konseling. Yang ketiga, jumlah pekerja tidak merokok meningkat 14 orang, dari 22 menjadi 36 orang. Meski begitu, kita tetap perlu waspada. Di tahun 2019, masih ada 55% pekerja yang merokok aktif. Ini penting karena pekerja yang merokok sambil terpapar debu atau bahan kimia di tempat kerja, risiko gangguan kesehatannya jadi lebih besar dibanding kalau hanya terkena salah satu faktor saja. Ada dua risiko ini saling memperberat satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah pengendalian dan rekomendasi untuk para perokok. Untuk pengendaliannya, karena perokok adalah kebiasaan pribadi, kita tidak bisa menerapkan sistem eliminasi, substitusi, engineering control, maupun APD. Yang bisa dilakukan adalah administratif control, seperti pemeriksaan kesehatan paru secara rutin, penguatan kebijakan kawasan tanpa rokok, dan edukasi berkala tentang bahaya merokok. Beberapa rekomendasi yang bisa saya ajukan, yang pertama adalah lanjutkan dan perkuat program berhenti merokok karena sudah terbukti efektif. Yang kedua adalah terapkan kebijakan kawasan tanpa rokok secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 109 tahun 2012. Yang ketiga adalah sediakan konseling dan terapi pengganti nikotin bagi pekerja yang ingin berhenti merokok. Yang keempat adalah terapkan aturan larangan merokok selama jam kerja yang meski tidak menghentikan kebiasaan secara total, tetapi tetap efektif mengurangi frekuensi perokok di tempat kerja. Yang kelima adalah lakukan pemantauan rutin disertai sanksi yang jelas agar kebijakan ini benar-benar dijalankan. Lalu selanjutnya kita beralih ke data kebiasaan olahraga. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pekerja PTX masih jarang berolahraga, yaitu sekitar 53,75% di tahun 2018 dan 52,5% di tahun 2019. Artinya, lebih dari separuh pekerja kurang aktif secara fisik dan kondisi ini hampir tidak berubah selama 2 tahun. Ini adalah grafik kebiasaan olahraga.
Dari grafik ini terlihat jelas bahwa kategori jarang berolahraga selalu mendominasi di kedua tahun. Jauh lebih tinggi dibanding kategori rutin berolahraga maupun yang tidak pernah berolahraga sama sekali. Ada 3 poin yang bisa kita catat. Yang pertama, mayoritas pekerja tetap berada di kategori jarang berolahraga di kedua tahun pengamatan. Yang kedua, perubahannya sangat kecil. Kelompok rutin olahraga hanya naik 2 orang, dari 30 menjadi 32. Yang ketiga, karena lebih dari separuh pekerja kurang aktif bergerak, risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes tetap tinggi. Bahkan data tahun 2018 mencatat sudah ada 25 pekerja yang mengalami hipertensi. Ini menjadi sinyal bahwa program promosi kesehatan kerja terkait gaya hidup aktif belum berjalan secara efektif dan perlu diintervensi yang lebih terstruktur. Lalu upaya pengendalian dan rekomendasi olahraganya itu berbeda dengan kasus merokok. Untuk kebiasaan olahraga, kita masih bisa menerapkan engineering control, yaitu menyediakan fasilitas olahraga sederhana seperti ruang senam atau area peregangan. Selain itu, administrasi kontrol juga bisa diterapkan, seperti mengadakan senam rutin mingguan dan stretching di awal kerja serta jam kerja. Rekomendasinya itu yang pertama adalah adakan senam atau olahraga bersama minimal 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, sediakan fasilitas olahraga sederhana agar pekerja bisa berolahraga sebelum atau sesudah shift. Yang ketiga adalah lakukan edukasi berkala tentang manfaat olahraga untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular. Keempat, terapkan stretching 5-10 menit di awal dan di akhir, khususnya untuk pekerja dengan posisi statis. Yang kelima, pantau perubahan kebiasaan olahraga secara berkala melalui surveillance tahunan sebagai indikator keberhasilan program. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis data epidemiologi kesehatan kerja PPX periode tahun 2018 sampai 2019.